Halo Snack Rip, Halo Snack Rip kembali lagi bareng gue Arya dan Anti. Kita kebagian lagi nonton film horor. Ini masih bagian dari MCU, tapi bukan MCU yang itu. Ini adalah Mountain Cinematic Universe. Diada-adain ya. Kalau kemarin kan Marriage Cinematic Universe, sekarang Mountain. Bulan lalu ada film yang pendakian kayak gini, horor. Eva ya? Judulnya Eva. Sekarang ada lagi yaitu Petaka Gunung Gede. Yoi, jadi ini masih sama nih ya. Sebenarnya tahun lalu juga ada Sekawan Limo, filmnya si Bayu Skak. Itu kan horor komedi naik gunung juga gitu ya. Tapi ya udahlah, kita hitungnya mulai tahun ini ya. Mentang-mentang ini MCU ya, yang directnya sama lagi, Azhar Gina Lubis. Nah iya benar. Kayak berturut-turutnya kita nonton ya. The best kali nih. Iya. Pak Azhar lagi banyak job, alhamdulillah lancar ya semua ya. Alhamdulillah banyak. Dan ini filmnya ditulis oleh Upi ya. Iya. Yang tahun lalu aduh agak mengecewakan. Sorop-soropnya Iya. itu ya. Jadi kita lihat lah, ini combo yang sebenarnya dulu pernah terjadi pas bikin Kafir ya, bersekutu dengan iblis ya kan. Itu aku suka sih. Terus cerita Petaka Gunung Gede ini katanya dari kisah nyata ya, seperti biasa. Iya, katanya di YouTube tuh udah podcast Berapa YouTube juta? 17 juta gitu. Wow banget ya. Seperti yang aku bilang, cerita horor di kita itu tidak akan kekurangan. Iya, Karena banget. banyak sekali cerita horor di Indonesia itu ya. Iya. Jadi jangan khawatir guys, kalian gak usah berpikir apalagi sih yang diulik, hati-hati. Masih banyak podcast jutaan pendengar, masih banyak yang horor gitu kan. Jadi pasti masih banyak thread viral, masih banyak. Tenang aja. BTW seperti biasa kita nggak pernah tahu ya cerita aslinya podcastnya bener gak juga. Iya nggak tahu ya. Soalnya aku kan gitu. pengen tahu juga kan. Iya, Aku googling kan, Gunung Gedenya beneran ada. Terus Iyalah, dibilangnya pasti. cerita asli. Terus ada kayak orang aslinya ya yang Maya itunya cerita nangis gitu. Terus ada yang meninggal pula gara-gara hal ini. Jadi kayak bener gak sih? Jadi kayak pengen tahu kalau aku sih. Jadi aku kayak nyari belum nemu sih. Tolong yang punya linknya. Tolong dibantu. Ya, tulis di komen. Berita asli ya, jangan betul. podcastnya. Filmnya bercerita tentang sepasang sahabat ya, Maya dan Ita. Betul. Yang naik gunung bareng teman-teman kakaknya Maya. Tapi di sana ternyata Ita menyembunyikan sesuatu ya. Jadinya perjalanan mereka naik gunung agak-agak tidak kondusif. Ada aja gangguan. Sebenarnya itu aja sih ceritanya, sesimpel itu ya. Jadi mereka naik gunung, diganggu, pulang belum beres gitu kan. Jadi kayak pengen cari tahu ada apa sebenarnya. Dan emang ini mitos urban legend, kalau kita naik gunung nanti ada orangnya nambah, berkurang. Jangan pas lagi dapat naik gunung. Kalau di gunung nggak boleh bercanda, itu bener nggak sih? Kayak ini banget Harus serius banget ya? Iya. Jadi Sorry dong, udah capek suruh serius kan, makin capek ya. Ya, Soalnya kan nggak waktu yang kayak adegan awal tuh kayak Maya sama Ita kan bercanda kayak, ya aku harusnya bawa kamera ya, aku nggak usah disimpan di hati aja. Langsung gitu. Terus langsung jangan bercanda, langsung gitu. Ya ampun kesian banget. Iya maaf gitu. Jadi kayak ya Allah kayak gitu nggak boleh gitu. Mungkin kurang detail bercandanya harus sampai mana ya? Iya, Gitu, kayak bercanda-bercanda yang ngomong bercanda jorok kali. apa gimana kali ya. Kalau bercanda gitu mah chill atau ya. Iya. Tapi mungkin emang kakaknya sebel aja kali. Ini orang nyusahin. Iya benar. Terus yang menariknya ya, film ini tuh dibuka dengan sebuah narasi ya. Itu ada moderator yang punya Sialan. Itu yang punya cerita ya. Sumpah aku nggak tahu. Aku nggak tahu itu siapa. Maya yang bener ya, Maya yang asli ya katanya. Kayaknya nggak tahu. Ini serius loh, ini tuh ya. Jadi pas awal nonton tuh aku bingung. Kita nggak tahu itu siapa awalnya. Cewek yang pakai kerudung gitu ya, memperkenalkan ini film apa. Pas udah beres filmnya, ada dia juga ngasih tahu gitu ya. Jadi hati-hati kalau naik gunung. Abis itu baru nanti pas closing credit ada potongan podcast gitu. Nah itu Maya kan? Nah itu Maya, nggak pakai kerudung nih, beda gitu ya. Terus aku mikir itu yang pakai kerudung siapa tadi? Moderator. Asli. Tapi ternyata itu Maya ya, beneran. Mungkin itu adalah adegan Maya yang dulu kali ya, yang sebelum pakai kerudung. Iya kali, aku nggak tahu. Asli, sumpah aku nggak tahu, itu benar-benar membingungkan. Karena kemarin aku baru nonton Pengantin Iblis, ada satu orang yang coba mencuri perhatian buat aku. Betul. Yang jadi Gita di sana, Iya. yang di sini jadi Maya, Arla Ailani. Iya. Itu aku suka sih dia. Kenapa ya dia jadi orang baik mulu ya? Ya biarin kali, ya emang mungkin lagi itu karakternya. Iya sih, kebetulan mepet banget. Tapi aku suka sih aktingnya dia. Ada Mika Amalia di sini.
kayak udah lama nggak ngeliat, terus ada, dan dia aktingnya juga ternyata Mayan bagus lah. juga. Iya. Jadi kayak wah gitu. Bener. Seneng sih. Kan kayak yang tadi kamu bilang, film horor di gunung Indonesia tuh kayak jarang banget. Iya, betul. Dan ya itu mungkin karena susah kali ya. Iya, Dan betul. untungnya di sini tuh beneran di gunungnya gitu. Iya. Jadi kayak wah, seru gitu. Dan shot-shotnya juga banyak yang bagus gitu loh. Ya udah di tempat bagus, masa sih nggak diambil gitu, kayak sayang banget kan. Bener. Jadi pas yang kata ada tuh yang dia baru naik, yang hampir nyampe puncak, terus ada apa sih, jalan yang setapak yang jalan sendiri-sendiri itu kayak bagus, gitu ya, bagus sih. dimaksimalin gitu. Jadi Iya. biar nggak kelihatan gitu doang gitu. Iya. Beneran naik gunung tuh naik gitu, ada tahapannya. Pergi dulu pakai mobil losbak kayak nyambung angkot. pakai angkot, terus nanti berhenti dulu di bawah, istirahat dulu nginep gitu kan. Yang ada Ruth Marini seperti biasa. Iya, dengan rokoknya. Itu Ruth Marini benang merah film horor Indonesia. Iya kayaknya. Ada Dia aja. kayaknya terbanyak, nanti kamu kan nge-recap tuh, Iya, pasti tenang ada aja, deh banyak. pasti. Jadi emang diliatin gitu tahapan-tahapannya. Jadi nggak kayak ya udah yang penting mah tiba-tiba udah hiking aja gitu, udah Iya, naik gitu, iya. terus diganggu-ganggu nggak gitu. Itu sih yang lumayan aku suka gitu, maksudnya ngikutin ceritanya aja dulu. Terornya tuh nanti ya seiring cerita berjalan aja. Ngomongin naik gunung, ada hantu-hantu kan. Aku juga ada salah satu hantu yang menarik perhatian. Yaitu hantu rambut panjang yang di atas telaga itu. Iya, bagus benar. banget sih. Selain hantunya cantik banget dengan rambut yang panjang, terus berdiri di atas air kan dia. Iya, benar, Kayak benar. ngambang ya. Iya. Apa sih? Ya gitulah pokoknya. Itu kayak wah, bagus gitu. Itu kan selain dia juga ada yang nenek-nenek, terus ada yang kakek-kakek, Iya, ya iya, kan. iya. Jadi kayak emang mungkin pengen ngeliatin penunggunya kali ya, satu-satu banyak gitu. Yang kalau kesian gitu. mah tukang makanan. Iya. Itu lucu sih, tapi bangga. Iya. Iya. Kalian lihat itu, lihat tuh parah lu main. Nggak semua kayak nenek di gunung setan. Kasihan banget. Tapi itu lucu tuh. Jangan lupakan soundtracknya lah, dari Iya. awal sudah menggebraki film ini gitu kan. Iya. Salon Kapan lagi Seven. Salon Seven ya di film horor Iya. sebagai pengiring musik. Iya, di awal kan karena Iya, mereka bener. sahabat, jadi lagunya sahabat sejati. Iya. Nanti di akhir ada kisah klasik Klasik, gitu kan, iya. dibikin sedih. Tapi kalau misalnya aku di jalan ketemu dua anak cewek, dua anak cowok, dua apapun manusia naik motor kayak gitu mah, kenapa lo pasti kesel sih ngeliatnya gitu. Ya, jamet-jamet lah. diserempet. Semua melewati fase-fase alay. Pasti Iya, kamu tapi- juga dulu gitu pasti yakin. Enggak. Yang motor gini-gini loh. Enggak, naik motor nggak bisa gue. Kenapa enggak dicari yang lain gitu? Karena mereka kayak nyebelin di situ aku melihatnya. Sebagai mama kayak gitu. Wajar guys, sudah usia. Udah usia ya, Sudah mohon mama. maaf. Selain ceritanya yang normal di awal, di tengah, Benar-benar. aku suka sih endingnya nggak di Iyalah, betul. tambah-tambahin Nggak yang ditambah-tambahin. ya. Maksudnya ini Betul. udah beres gitu. Iya, iya. Jadi iya. nggak ntar tiba-tiba mereka ke gunung lagi nemu apaan apa lagi yang gitu. ketinggalan, Iya, atau ntar siapa kemasukan lagi pas turun bareng, totonya matanya putih gitu. Nggak Iya. gitu sih, jadi kayak Pas sih alhamdulillah kata ya. aku endingnya kayak gitu. Soalnya kan kayak film diawali dengan mereka berdua gitu. Endingnya Iya. kayak gitu kan. Sedih Iya. tapi ya emang lebih baik begitu. Ada lagi yang bikin alhamdulillah kalau buat aku, adegan di rumah sakit make defibrilator, baju Iya, iya. dibuka. Yang gini kan. Iya. Iyalah. Kamu Tapi ngapain push up? tapi sampai muncrat. Nah, kan. itu bisa. itu ya? kenapa sih harus ditambahin supaya Iyalah. berlebihan? Maksud aku itu Biar udah ngeri. seneng. Aku udah seneng loh pas yang kata lagi di itu kan, lagi di devip ya, ceder terus trot sampai gitu-gitu, kayak ya ampun ya, nggak bisa lah terus-terusan begitu, dan itu kan ganggu jalan nafas ya. Iya. Jadi Oh, mati menjalan- gara-gara itu. Iya, bener. Padahal aku suka tuh kayak yang hint kalau dia itu sebenarnya nggak baik-baik aja ya, yang kayak aduh hidung gini mulu gitu ya, yang di awal. Iya, terus gini-gini rambut. Iya, maksudnya itu kan ya kayak gitu aja. Sayang pas di akhir flashback, kenapa kamu wah, bapak. Kenapa ya mau berdarah? Iya, darahnya tapi udah segini nih. Anjir. Ita kamu ngaca kali anjir kalau gua mah darah setitik aja gua aduh. Kenapa ini? Anjir, ini mah udah sini dia masih merasa baik-baik aja. Iya. Kalau buat aku sih sebenarnya ya tadi alurnya kan emang udah normal ya ini ceritanya gitu. Tapi pas setelah turun dari gunung kan kayak ada subplot lain yang berusaha diselesaikan. Aku tahu sih emang udah mau ke arah sana, tapi beberapa momen bikin tindakan karakternya itu Jadi kurang kayak, meyakinkan gitu iya. ya kan. Kayak misalnya di sini kan mereka itu kan keluarga yang romantis ya, bisa Akrab dilihat gitu akrab ya. sama anak akrab gitu. Cuman ketika ada orang yang punya ruangan sendiri, masa sih
nggak mau tahu gitu ya. Kalau misal aku sih, apalagi istri gitu kan, wah udah aku bongkar, aku dobrak, aku bor, aku apain, cangkul, aku apain lah, pokoknya aku kampak untuk buka si ruangan itu. Jadi kayak diem-diem aja kan, dia sering kunci gitu-gitu. Atau kayak misalnya anaknya di sini, anaknya kan sudah besar ya, sudah SMA dan dia akrab juga sama bapaknya. Terus kayak, nak buanginnya di tempat yang jauh. Masa sih dia, oh iya gitu, kayak nggak pengen tahu dulu. Keputusannya jadi kayak, loh kok gini gitu. Dan bahkan karakter bapak yang dibilang sangat sayang sama anaknya, jadi kayak nggak kelihatan sayang. Kan dia yang berulah, terus anaknya gitu yang suruh buang. Jadi kayak, oh oke, jadi gimana gitu. Iya, maksud aku se-urgent apa dia harus nyuruh anaknya sendiri gitu ya. Kecuali kita di awal emang diliatin masalah dia tuh udah pelik banget gitu ya. Cuman kan di sini emang singkat banget ya, kayak ya udah gitu doang gitu. Dia cuman by dialog doang gitu. Untuk wardrobe-nya ada sedikit yang aneh pada Ita sendirian. Kenapa? Karena yang lainnya pakai tas gunung, dia pakai tas ransel. Iya. Dan akhirnya terbukti kan, kayak misalnya, kok aku baju ganti, iya ini pakai baju aku, nah makanya dia gak bawa apa-apa. Ita bawa apa ya, kayak cuma ada 3 biji doang gitu, kayak ya ampun, ini gimana sih, kok kenapa dia nggak di itu tuh dia udah nitip ke Maya sebenarnya, makanya Maya bawaannya banyak. Sialan, waktu Ita sakit di rumah sakit itu kan kayak ada di sini nih kan, dia kan rontok sebelumnya dia rontok kan. Aku suka ngeliatnya pas natural yang di pinggir, kayaknya beneran deh dicukur, maksudnya di daerah sini. Tiba-tiba pas nongol lagi kedua, lah ada Play-Doh di sini. Oke, kenapa sih? Padahal ya udah aja sih. Kayak mau dilebihin jadi kayak balik lagi tuh kayak yang tadi. Itu dia. Ditambahin jadi selalu aja pengen. Jadi kayak sayang loh. Berlebihan gitu ya, padahal udah pas gitu. Padahal di udah awal, bagus gitu. Di sini soalnya kan sangat natural yang di pinggir ini loh. Aku langsung inget ini, tahu setan Angkui di front. Iya juga ya. Iya yang anak kecil Angkui. Sialan. Mereka tuh ragu-ragu juga ya naik enggak, dan ada beberapa yang jangan naik tapi tetap naik gitu. Tapi buat aku kayak ketika aku misalnya aku ya ada di situasi seperti itu, terus ada yang udah red flag gitu, aku sih nggak mau naik. Asli, maksudnya ini red flag secara mistis dan tidak mistis ya. Iya. Secara tidak mistisnya kayak misalnya ini anak secara fisik kayak capek lagi gitu. Kita kan tahu kalau naik gunung tuh harus seperti apa. Jadi ini bener kata di awal, ini bukan ke mall loh. Ditambah lagi di sini ada red flag yang mistis. Kayak misalnya betul. Si Maya udah ngeliat berapa kali, udah diingetin nama hantu berapa kali, terus kayak emang sih itu kan nanti mitos kan ujung-ujungnya. Terus kayak misalnya si Ita ini kayak, Ita jangan bengong gitu, tetap aja kayak gitu. Ita jangan ke telaga, itu bahaya, dia malah ke situ gitu. Jadi kayak nyebelin gitu. Terus ditambah lagi dia tuh udah kesurupan 2 kali dari mata putih, mata merah gitu. Tetap aja mereka betul. Lanjut aja, kita udah tanggung gitu. Terus sampai nangis-nangis itu, dan mereka tetap naik, itu kayak why gitu. Kalau aku sih nggak mau. Itu masih aku terima, awalnya juga aku gitu karena mereka ini udah tahu kayak gitu. Tapi ini kan orangnya udah banyak ya, ada bertujuh gitu. Jadi aku ngerasa emang cowok-cowok mah bodo amat lah gitu kan. Kayak yang satu mungkin nggak mau, tapi yang satu lagi nggak mau, gue mau tetap naik gitu ya. Terus kan di sini kelihatan karakter si Andy Arfian kayak yang emang realistis, leadernya gitu kan. Jadi kayak bisa gitu. Jadi maksudnya keputusannya tuh aneh, tapi di satu sisi juga ya kalau masih muda dan masih kayak gontok-gontokan sih bisa aja mereka naik gitu. Maksudnya bukan hal yang mustahil, mereka beneran tetap naik. Karakter Sandy Arfian yang ngomong itu mitos, gue pernah bawa temen cewek, itu juga menarik sih. Maksudnya jadi di satu sisi ya sebenarnya kayak ngasih lihat ya mitos kayak gini nggak apa-apa sih kalau lu sehat dan kuat. Mas sebenarnya masalahnya bukan karena itu juga kan. Ujung-ujungnya di akhir sebenarnya karena masalah lain yang memang di luar itu semua gitu. Jadi kayak ya di satu sisi pengen ngeliatin juga sikap realistisnya make sense gitu. Iya, dan sebenarnya ya naik gunung biasa-biasa aja, nggak semengerikan itu kan, asal ya tahu aturan-aturannya kan. Iya, karena ini sutradaranya sama dan mepet banget gitu ya nontonnya. Sama yang udah-udah gitu ya. Jadi pas nonton Pengantin Iblis itu ada orang double kan, orang kembar, dan di sini terulang lagi. Jadi terornya mirip-mirip ya. Iya benar. Dan sebenarnya bukan cuma di filmnya Zarkino Lubis sih, banyak banget gitu. Cuman nggak tahu, kalau aku udah kayak boring. Kalau nggak bagus banget jadi kayak makin males. Pengen berusaha ngasih teror lagi ketika udah pulang gitu ya, tapi jadinya bingung apa ya yang dikasih, udah jadi gitu itu aja. Padahal mah karakter Maya sama kakaknya kan ya udah iya. Maksud aku kenapa jadi ditambah-tambahin gitu kan. Sekarang fokusnya udah ke si Ita yang lagi begitu, karena
kan di ending dibilang itu semua yang Maya omongin. Ya kan mau dijadiin gitu loh. Iya sih. Kayak pengen setia sama ini ya. Iya. Source material tapi kata aku jadinya aneh. Terus ini sih balik lagi ke rumah sakit setelah tadi Devi, ada nggak sih ketika kamu di rumah sakit atau masuk rumah sakit atau apa gitu, dokter yang ngomong kita periksa dulu kalau misalnya ini bukan keadaan medis. Bukan medis, cari bantuan lain aja. Masa sih dokter ngomong gitu? Iya. Dokternya udah pesimis. Baru juga datang udah pesimis, gimana sih? Coba dulu lah dok, di rumah sakit kan ada yang si orang pakai baju hitam-hitam itu ya, masuk terus keluar ruangan. Oh yang tersenyum. Iya yang tersenyum. Itu kan sebenarnya ya pengen tadi ya, kalau itu tuh yang ngirim santet gitu. Tapi kalau digituin jadinya kenapa dia harus ada anjir datang ke rumah sakit? Ngapain? Kan udah dikirim dari awal gitu ya. Maksud aku itu jadi kayak ya horor kita tuh gitu kayak udah tahu pas gini tapi kayak merasa masih kurang diterusin gitu kan. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Jadi aku ada pertanyaan nih buat kamu. Apa itu? Kata Pak Ustadz, hantu itu tidak bisa membunuh manusia. Jadi setelah menonton film ini, apakah hantu bisa membunuh manusia? Iya betul. Yang membunuh kan ini Devi terus berdarah dibiarin. Itu kan yang membunuh sebenarnya. Iya sih benar. Ini bagus sebenarnya mereka tuh ngasihin itu. Iya. Bego lu jadi dokter. Tapi kalau yang memorable apa nih? Bapak Azan. Yes, iya betul. Itu tahu nggak kamu dia siapa? Siapa sih? Dukun yang di Santet Segorop itu yang pakai baju guru. Bagus sih, aku suka natural dia di situ. Iya benar. Waktu di Segorop itu juga bagus tau dia. Iya emang kan bagus. Iya. Hey, jangan ribut-ribut di gunung. Dengan pakai ancaman gitu doang. Iya, aku udah mikir iya sih. Mitos juga kan suka ada kayak gitu katanya. Iya. Di gunung ya. Ada yang nolongin, taunya udah nggak ada orang. Iya. Di antara mereka bertujuh aku nungguin satu orang ngomong. Akhirnya ngomong lah. Semua dapat porsi. Iya. Tapi cukup sih kalau buat aku. Bener. Cuma nungguin aja aku nih. Ini kenapa belum ngomong gitu? Dia ngomong. Kayak gue ngitung kita nambah atau kurang ya? Gitu. Yang pakai topi. Akhirnya. Bagus itu. Semuanya ada perannya meskipun secuil gitu. Yang satu lagi tuh yang dia kesel. Kenapa sih kita nggak turun gitu? Itu. Ini adiknya Aureli Moremans. Oh iya. Ada di satu titik nanti ketika udah kesurupan berkali-kali. Terus dia cuman gini, bete bagus itu maksudnya itu natural karena gue udah lihat dia dari tadi gitu mulu gitu kan. Dapat mengambilnya dapat pas dia gitu. Sama ini sih pas yang kata lagi diazanin dia makan mie aja. Makan mie nggak tahu makan apa, kayak pegang mangkok sambil gini. Saya ngeliatin. Soalnya kayak udah bete kali ya. Jadi nggak seneng-seneng. Iya benar. Bete pasti. Maksud aku tuh di sini reaksi anak-anak ini tuh ya wajar gitu, normal aja, waras gitu, nggak kayak tiba-tiba aneh mereka. Yang nggak wajar guru di sekolah nanya, gimana kabar kita? Itu udah mah adegannya cuma segitu, mendingan nggak usah ada sih. Ya udahlah, kita kasih skor dulu nih, berapa nih? Dari 3 film Mazhar Kinoy Lubis, ini aku paling kurang suka. Gitu ya? Iya. Jadi aku kasih 5 Pak Haji per 10. Aku 5,5 lah ya. Maksudnya ini sama Kantin Setan emang Betty sih. Gitu. Cuman ini karena suasananya baru naik gunungnya enak gitu nontonnya, babak pertama babak keduanya ya lumayan lah, meskipun ujung-ujungnya gitu lagi ya konklusinya. Menurut kalian gimana filmnya? Terutama buat yang tahu cerita aslinya katanya ya. Oh silakan. Jangan lupa komen. Yang tahu nanti ini komen itu Bu Mayanya tuh jadi yang mana nih? Yang pakai kerudung atau yang ngomong di closing credit? Yang di closing credit karena pakai kerudung itu moderator. Sebenarnya ngapain sih bikin film pakai begitu-begitu depannya? Maksud aku itu kan gimmick ya sebenarnya. Kayak kurang aja kata aku gitu. Dulu Star Vision pernah bikin horor judulnya Sinden Gaib. Itu berdasarkan kisah nyata. Tahu nggak pas awal mulai filmnya apa yang keluar di layar? Apa? Berdasarkan kisah nyata, tapi gede banget tulisannya kayak nutupin layar. Jeger kayak dicap gitu loh. Dar gitu. Jadi kesan kita harus tahu banget ini tuh kisah nyata gitu. Maksud aku sih sebenarnya kisah nyata atau enggak, balik lagi itu mah gue udah gak peduli gitu ya. Yang penting bagus gitu aja. Filmnya aja bagus aja dulu gitu. Ujungnya nanti ini kisah nyata. Oke lah, nanti kita cari gitu kan. Jadi pengen tahu lagi gitu. Di gimmick-gimmickin gini tuh kataku jadi kayak makin mencederai si filmnya. Pakai adegan moderator segala anjir, dibuka dan ditutup kayak gue lagi ikut rapat anjir. Nonton film. Padahal mah udah aja lah langsung gitu ya. Kalian juga jangan lupa ya isi skor dan reviewnya di skorfilm.com seperti biasa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow semua sosial media Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip dan beli merchandise Cinecrip terbaru yang gua pakai. Mantap kan? Agak Lion King. Silakan, masih ada ya linknya di deskripsi di bawah. Sampai ketemu lagi di horor MCU selanjutnya ya. Siapa tahu masih ada mountain sinematik yang lain. Bye bye.